Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing sesama YouTuber pemula. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa untuk bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, semoga channelnya terus tumbuh dan berkembang, segala target yang ingin diraih semoga cepat tercapai. Rekan-rekan, pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama sharing, belajar tentang cara menghindari copyright YouTube. Cara menghindari copyright YouTube. Khususnya buat rekan-rekan yang suka membuat konten re-upload. Namanya juga konten re-upload, pasti tidak 100% konten kreasi kita, melainkan menggunakan kreasi orang lain, menggunakan konten orang lain, kemudian kita upload ulang dalam video konten kita di channel YouTube kita. Rekan-rekan, penting untuk diketahui hal ini, maka jangan lupa untuk terus nonton sampai full, sampai penuh, sampai akhir, agar rekan-rekan paham dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Rekan-rekan, ada 3 macam jenis copyright YouTube. Yang pertama, lisensi Creative Commons, artinya video-video yang ada dengan kriteria Creative Commons berarti bisa digunakan bersama, bisa digunakan secara berulang, bisa re-upload. Ini penting kita ketahui, jadi bebas kita bisa menggunakan. Tentunya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya sebagai bentuk penghargaan, kita cantumkan link sumber aslinya misalnya. Kemudian ada konten ID, klaim konten ID. Rekan-rekan, setiap video yang diunggah di YouTube oleh YouTube kemudian diberi ID tertentu untuk mengenali semua jenis video yang diunggah ke YouTube. Kemudian yang ketiga, copyright strike, jadi hak cipta, pelanggaran hak cipta. Nah, ini yang penting sekali untuk kita pahami secara bersama-sama. Jadi ada 3 jenis copyright itu, rekan-rekan, yang perlu kita ketahui. Nah, dalam video ini rekan-rekan akan diberikan pemahaman tentang hal itu agar kita bisa terhindar dari copyright YouTube. Rekan-rekan, penting sekali kita ketahui bagaimana cara menghindari copyright YouTube. Begini rekan-rekan, semua video yang diposting ke YouTube pasti melewati proses pemeriksaan konten ID. Jadi misalnya lagu, video, gambar, suara, dan lain sebagainya. Ini penting ya kita ketahui rekan-rekan, simak sampai akhir, sampai poll, sampai yang terakhir. Nah, lalu bagaimana cara menghindari copyright YouTube itu? Khususnya yang copyright strike gitu. Karena ini yang menyebabkan video kita yang sudah monetisasi bisa dismonet, rekan-rekan. Jadi kalau Creative Commons amanlah kita. Kalau konten ID, kalau toh kemudian kita terkena pelanggaran konten ID, itu tidak mempengaruhi video yang lain. Tapi kalau copyright strike, pelanggaran copyright, pelanggaran hak cipta, nah ini yang bahaya, bisa menyebabkan dismonet pada channel video kita. Yang pertama, rekan-rekan, bagaimana cara menghindari copyright YouTube? Yang pertama, gunakan musik dan dari library YouTube. Nah, ini penting rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan yang suka memasukkan unsur musik di dalam videonya, jangan asal menggunakan musik. Lebih aman kita gunakan musik dari library musik yang ada di YouTube. Aman rekan-rekan. Tapi kalau kita ambil dari situs-situs penyedia musik-musik yang katanya gratis, katanya Creative Commons, tapi faktanya ketika nanti video kita sudah dimonetisasi, sangat-sangat mungkin tiba-tiba ada klaim hak cipta. Nah, itu pernah dialami oleh Pak Tua Belajar. Jadi ini penting, daripada mengalami hal seperti itu, mending ambilnya dari library musik YouTube. Itu yang pertama, untuk amannya. Kemudian yang kedua, jika rekan-rekan mempunyai kemampuan di bidang musik, lebih baik gunakan musik kreasi sendiri. Nah, ini penting. Gunakan musik sendiri jika rekan-rekan bisa membuat musik sendiri. Jika rekan-rekan
pandai bermain musik. Kemudian yang ketiga, jika mengalami klaim hak cipta, tidak usah menyengketakan copyright YouTube. Karena memang di bagian konten kita ada hak cipta orang lain misalnya. Apalagi kalau jelas-jelas full milik orang lain misalnya. Tidak usah disengketakan, hapus saja rekan-rekan. Jadi itu lebih amannya. Sebab jika disengketakan tetap kalah dan itu mengancam channel kita rekan-rekan. Kalau sudah monetisasi bisa dismonet. Nah itu ya, penting. Nah, kalau lebih aman ya memang kita membuat video konten sendiri tanpa mengambil punya orang lain. Itu lebih aman, rekan-rekan. Ketika video kita masih sepi-sepi, mungkin orang tidak mempersoalkan kreasinya dipakai oleh kita. Tapi begitu digunakan untuk monetisasi, kemudian video kita lebih rame misalnya, nah itu yang punya video bisa kemudian mempersoalkan dan lapor ke YouTube dengan klaim hak cipta itu, maka berbahaya bagi channel kita, khususnya bagi yang sudah monetisasi. Jika kena klaim hak cipta, diajukan monetisasi pun tidak akan diterima, dijamin gagal. Maka agar sukses, bisa bekerja sama dengan program partner YouTube, hindari yang begini-begini. Tahap-tahap awal, nggak usah pakai video punya orang lain, nggak usah pakai musik punya orang lain, lebih aman. Jadi murni kreasi kita sebelum kita monetisasi. Lebih aman, sungguh lebih aman. Apa adanya saja, toh YouTube tidak mempersoalkan video kita seperti apa. 100% kreasi kita tentu akan lebih baik. Itu penting rekan-rekan kita pahami ya. Kemudian yang keempat rekan-rekan, untuk musik, edit ulang. Misalnya gunakan software Audacity misalnya. Nah, video itu kemudian kita simpan yang semula misalnya MP3, MP3, kemudian kita simpan hasil editannya menggunakan ekstensi WAV misalnya. Itu ya, itu salah satu cara. Jadi kita edit sendiri sedikit-sedikit, kita otak-atik kemudian simpan dengan ekstensi WAV. Itu lebih aman rekan-rekan. Kemudian untuk video juga begitu, kita edit ulang. Kita bisa menggunakan beberapa software, banyaklah yang gratis-gratis, baik untuk komputer maupun untuk HP, smartphone, ada semuanya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Kita tambahkan unsur-unsur tertentu gitu ya. Jadi agar tidak 100%. Jadi harus diedit rekan-rekan, jadi jangan 100%. Ada teknik lain, misalnya kita tidak bisa download langsung dari YouTube, tapi kita bisa dengan cara rekam layar misalnya. Itu beberapa cara yang lain. Cara yang lain yang bisa digunakan rekam layar. Jadi nanti hasilnya akan berbeda konten ID-nya dengan jika video itu langsung di-download. Jadi konten ID-nya akan tetap terbaca, metadatanya tetap terbaca oleh YouTube. Maka rekam layar itu salah satu solusinya. Kemudian yang keenam, rekan-rekan, kombinasikan video. Jadi begini rekan-rekan, kita jika menggunakan konten re-upload, nah di dalam konten yang hasil download karya orang lain itu, jangan langsung ditampilkan utuh. Harus ada tambahan video kita. Jadi misalnya gambar kita, kreasi kita, atau yang lain-lain, jangan 100% video karya orang lain itu. Misalnya jika itu berupa reaksi musik misalnya, maka musik yang kita reaksi itu kita tampilkan dalam satu bingkai misalnya. Kemudian kita berada di bingkai yang lain, yaitu namanya kombinasi rekan-rekan. Jadi jangan langsung hanya satu ini, jangan. Hasil rekam layar punya orang kemudian kita tampilkan utuh, tidak. Lebih aman jika kita buat bingkai sendiri, kemudian wajah kita, kreasi tambahan kita taruh di bingkai yang satunya misalnya, kemudian ditambah variasi-variasi yang lain. Itu lebih aman yang bisa kita lakukan rekan-rekan.
Kemudian yang terakhir, yang ketujuh rekan-rekan, jangan langsung di-upload di channel utama kita. Jadi kita harus punya channel bayangan. Begini rekan-rekan, dari kreasi kita tadi, konten yang sudah kita modifikasi berbagai macam itu, kita coba upload di channel bayangan kita. Jadi kita harus punya channel bayangan. Kita upload, kemudian coba kita lihat apakah oleh YouTube masih terdeteksi sebagai konten re-upload atau tidak. Jika aman, maka bisa kita upload di channel utama kita. Jika terdeteksi ada klaim hak ciptanya, maka kita edit lagi, kita kombinasi lagi, itu caranya. Nah, kemudian jika sudah aman, kita bisa upload video ini di channel utama kita, tapi dengan syarat yang ada di channel bayangan harus segera dihapus sebelum 6 jam. Karena setelah 6 jam, video itu akan punya konten ID. Nah, maka nanti tidak aman di video channel utama kita. Jadi kita hapus sebelum 6 jam, lebih cepat, lebih baik. 7 cara menghindari copyright YouTube bisa rekan-rekan praktekkan. Kemudian rekan-rekan bisa juga melihat video-video Pak Tua yang lain. Oke, ada banyak video yang bermanfaat untuk rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel Pak Tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.